Inilah daftar 8 aplikasi pinjaman online yang sering mendatangkan debt kolektornya ke rumah. Apa saja aplikasinya dan kapan mereka akan datang ke rumah kalian? Mungkin di antara kalian ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Makanya simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas 8 aplikasi pinjaman online yang sering mendatangkan debt kolektornya ke rumah. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut langsung membahas topiknya ya. Di sini ada 8 pinjaman online yang sering mendatangkan debt kolektornya ke rumah nasabah yang gagal bayar. Namun di sini juga memang banyak sekali, bukan hanya 8, banyak sekali aplikasi-aplikasi lain, tapi yang 8 aplikasi ini memang sering sekali mendatangkan debt kolektornya ke rumah. Nah, mungkin di antara kalian ada yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, dan kapan sih debt kolektornya ini datang ke rumah? Nah, di sini debt kolektor ini disebut juga pihak ketiga, teman-teman. Jadi sebelum saya bahas 8 aplikasinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pihak ketiga ini, sang debt collector, tidak akan datang ke rumah kalian selama pihak pertama, yaitu aplikasi pinjaman online ini belum menyerahkan data-data nasabahnya, teman-teman. Kapan data nasabah diserahkan ke pihak ketiga ataupun ke debt collector lapangan? Nah, di sini pihak aplikasi ini bisa menyerahkan ataupun hanya menyerahkan data-data ke pihak ketiga itu setelah 90 hari. Jadi tenang saja untuk kalian yang gagal bayar. Memang sebelum 90 hari, dari beberapa pengalaman, debt collector tidak akan pernah datang ke rumah kalian. Kenapa 90 hari? Karena memang saya juga sudah bahas, pihak aplikasi ini hanya bisa menagih selama 90 hari saja di peraturan OJK. Saya sudah bahas, kalian bisa cek di bagian atas, teman-teman ya, yaitu aplikasi hanya bisa menagih 90 hari saja. Nah, disitulah pihak aplikasi akan menyerahkan data-data nasabahnya ini ke sang debt collector lapangan setelah 90 hari, karena memang peraturan dari OJK, aplikasi ini memang hanya bisa menagih 90 hari saja. Jadi setelah itu memang mereka ini mengakali dengan sang debt collector, teman-teman. Jadi data yang akan diberikan itu setelah 90 hari, baru sang debt collector ini akan mulai menagih kalian, teman-teman, menagih kalian yang gagal bayar. Nah, namun selama 90 hari ini, pihak aplikasi saja yang akan menagih kalian, yaitu dengan telepon, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Setelah 90 hari, mereka tidak akan menagih lagi, tidak akan ada telepon, tidak akan ada SMS, tidak akan ada WhatsApp, tapi hanya sang debt collector lapangan yang akan menagih ke kalian, teman-teman. Jadi ini lumayan cukup lama, 90 hari, tapi ini juga jangan membuat kalian panik, down. Tenang saja, teman-teman, karena sang debt collector lapangan ini bukan seperti yang kalian bayangkan, teman-teman ya, berwajah serem dan lain sebagainya. Ini ada beberapa juga pengalaman dari rekan-rekan kita juga, dari Kredit Pintar ada, teman-teman ya. Debt collector lapangan ini biasa saja, teman-teman, hanya menyerahkan laporan data-data kalian yang menunggak di aplikasi pinjaman online, teman-teman. Aku pun sama seperti itu. Nah, salah satunya saya akan langsung saja, mungkin di antara kalian ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. 8 aplikasi ini, yang pertama memang adalah Kredit Pintar, teman-teman. Kredit Pintar yang pertama saya akan tampilkan di samping saja langsung. Yang pertama Kredit Pintar. Yang kedua ada aplikasi Tunaiku. Tunaiku ini aplikasi Amar Bank, teman-teman ya. Ini juga sering datang ke rumah, teman-teman ya, desa lapangannya, teman-teman. Yang ketiga ada Kredit Plus ya. Kredit Plus ini juga memang tersebar banyak di Indonesia, di daerah-daerah kabupaten juga sudah ada. Jadi mereka pun sering mendatangkan debt collector ke rumah, teman-teman ya. Yang keempat ada aplikasi Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini juga sering mendatangkan debt kolektornya ke rumah. Yang kelima aplikasi Aku Laku, teman-teman. Aplikasi Aku Laku sudah pasti akan mendatangkan debt kolektornya ke rumah. Yang keenam aplikasi Kredipo, teman-teman. Kredipo juga
pastinya sering mendatangkan debt collector lapangannya ke rumah, yaitu juga setelah 90 hari teman-teman. Yang ketujuh ada aplikasi Maucash teman-teman. Aplikasi Maucash juga dari beberapa pengalaman memang ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Yang terakhir yang ke-8 ada Shopee Pay Later. Nah, Shopee Pay Later ini memang juga sering mendatangkan debt collectornya ke rumah. Nah, selain itu memang banyak juga aplikasi-aplikasi lainnya yang mendatangkan debt collectornya ke rumah. Tapi 8 aplikasi ini yang saya temukan ini memang yang sering mendatangkan debt collectornya ke rumah. Untuk aplikasi-aplikasi lain ada yang datang, ada yang tidak setelah 90 hari. Nah, itulah 8 pinjaman online yang sering mendatangkan debt collectornya ke rumah-rumah. Nah, untuk kalian tenang saja teman-teman, karena memang sang debt collector nih ada pengalaman dari rekan kita. Jika ada debt collector datang itu setelah 90 hari, memang dari kemarin saya sudah bahas juga, pihak aplikasi tidak bisa menagih dan dianggap hangus jika memang nasabahnya ini tidak bisa membayar selama 90 hari itu. Nah, memang mereka mengakalinya dengan debt collector. Nah, ada pengalaman rekan kita, dia didatangi oleh debt collector kredit pintar teman-teman. Nah, ternyata usut memang debt collector kredit pintar ini setelah itu hanya menagih beberapa uang. Ternyata rekan kita ini salah satunya itu hanya memberikan uang sedikit ataupun sebesar 300.000 lah. Memang hutangnya ini berjuta-juta tapi memberikan 300.000 uang tutup mulut saja teman-teman ya. Tapi ini ternyata sudah beres teman-teman, karena memang dari pihak aplikasi ataupun OJK ini peraturannya setelah 90 hari itu dianggap lunas. Sang debt collector ini sebenarnya adalah pihak ketiga yang memang hanya mengandalkan uang bonus teman-teman, jika uangnya ataupun bisa debt collectornya mendapatkan ataupun bisa menagih uang dari sang nasabah. Ternyata dikasih 300.000 pun itu sudah selesai teman-teman ya. Jadi mereka mungkin membuat laporan memang nasabah ini tidak mampu membayar atau dan lain sebagainya, saya tidak tahu, tapi ini benar-benar real dari pengalaman salah satu nasabah pinjaman online ya teman-teman, seperti itu. Di akun aku pun ternyata memang ada debt collector lapangan yang datang, mereka hanya memberikan surat tagihan saja karena memang waktu itu yang di rumah ataupun nasabahnya ini tidak ada tidak ada di rumah, jadi mereka hanya menitipkan ke tetangga-tetangga, yaitu surat tagihan saja dari aplikasi Akulaku. Nah, seperti itu. Ini contohnya ada 2, yaitu di Kredit Pintar dan Akulaku. Kalau yang lainnya memang banyak juga debt collector lapangan yang datang juga ke rumah teman-teman. Nah, itu salah satunya teman-teman. Nah, untuk kalian tenang saja, jangan panik. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya debt collector yang seram, badan besar, menagih dengan kasar. Kalau ada debt collector seperti itu di pinjaman online yang resmi, langsung saja laporkan ke pihak kepolisian, karena itu memang yang disarankan oleh OJK itu sendiri teman-teman ya. Nah, itu sih 8 aplikasi pinjaman online yang sering mendatangkan DC-DC-nya ke rumah teman-teman ya. Siapa tahu kalian ada yang menggunakan aplikasi ini, pastinya ya tenang saja, karena memang cuman seperti itu saja, tidak akan, jika melakukan tindakan yang berlebihan kita laporkan saja teman-teman untuk debt collectornya itu sendiri teman-teman, karena pihak aplikasi ini sebenarnya sudah tidak boleh menagih lagi selama 90 hari, itu peraturan dari OJK. Cukup saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini, bagikan jika bermanfaat, share juga, like jika kalian suka, dan jika ada pertanyaan boleh di komentar di bawah video ini. Oke, mungkin sampai di sini saja, saya pamit, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.